Penjelasan saya kali ini saya beri judulnya adalah PKI lama dan PKI baru. Apa bedanya PKI yang lama dan PKI yang baru, dan apa persamaannya? Apakah PKI yang baru masih seperti yang dulu? Saya akan memulai yang lama. Nanti saudara akan bisa bandingkan dengan yang baru, di mana beda dan di mana samanya. Tahun 1964 saya keluar dari pondok pesantren. Ketika itu umur saya 18 tahun. Langsung masuk perguruan tinggi, dan pertama kali saya menjadi ketua ranting Ansor di daerah Bululawan, Malang. Jadi saya ini jadi Ansor mulai ranting, tidak ujuk-ujuk jadi ketua umum. Saya juga jadi NU, mulai ranting NWC cabang, kemudian wilayah Jawa Timur 2 kali, PBNU 2 periode, Ansor Jawa Timur 2 periode, Ansor Pusat 1 periode. Jadi saya di NU ini sudah khatam. Tinggal doa khatamannya tok. Oleh karenanya jangan ditarik-tarik ke juz amma lagi. Itu sudah bagiannya Nusron wa ala alihi. Suasana Indonesia tahun 64. Pada waktu itu PKI menyerang Islam, menyerang kaum muslimin, menyerang Pancasila, sekaligus akan mengambil alih Indonesia. Puncaknya adalah tahun 64. Tahun 60 mulai ada manifesto politik, diteruskan dengan Resopim, diteruskan dengan Jarek, bagai malaikat turun dari langit jalannya revolusi kita. Ada tahun Viri Perikolosu, tahun 64, tahun perdikanya. Ketika itu PKI melakukan gerakan pada 4 bidang. Pertama bidang militer, kedua bidang politik, yang ketiga bidang ekonomi, dan yang keempat bidang kebudayaan. Dalam bidang militer tadi disampaikan oleh Pak Salim Said, buruh dan tani harus dipersenjatai dan sudah disiapkan oleh Republik Rakyat Cina sebanyak 100.000 pucuk senjata. Tinggal membawanya saja ke situ. Dan sudah disetujui. Tentara mulai dibunuh di Bandar Petsi. Kemudian gerakan-gerakan yang bersifat massa sudah mulai dilakukan. Misalnya mengganggu orang sholat. Lalu yang kedua, gerakan politik. Tahun 64 itu sudah siap namanya Dewan Revolusi. Mulai tingkat pusat sampai kepada tingkat desa. Dan Dewan Revolusi inilah kalau G30 berhasil,
langsung mengambil pemerintahan dari pusat sampai ke desa. Teror-teror berupa pembuatan lubang-lubang untuk para kiai. Kalau di tempat saya, justru yang akan mengubur anak dan cucu-cucunya adalah mbahnya sendiri sebagai tokoh komunis. Lubang-lubang semua sudah disiapkan, alhamdulillah diisi oleh mereka sendiri. Nah, kemudian di bidang budaya, itu tadi yang di bidang politik, termasuk pembunuhan jenderal-jenderal ini semi militer dan semi politik. Kemudian di bidang kebudayaan, serangan-serangan kepada Islam sebagai agama itu luar biasa. Di dalam budaya ini yang di depan namanya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Itu pegawaiannya bikin ludruk, judulnya Matinya Gusti Allah. Ada judulnya Gusti Allah Mantu. Nah, berarti kan ada besannya Gusti Allah. Judulnya Nabi Muhammad minta pensiun. Itu yang dikemukakan. Jadi hujatan-hujatan kepada agama itu luar biasa. Inilah yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 itu isinya larangan menghujat agama. Karena sudah hampir bentrok ini di mana-mana. Dan pada waktu itu Menteri Agamanya Alam Shah. Jadi asbabun nuzul Undang-Undang Nomor 1 itu karena penodaan kepada agama luar biasa. Nah, ke siapa? Oh, Pak Saifuddin. Maaf, tahun 65 Menteri Agamanya siapa? Ingat saya, itu undang-undang yang mengajukan Pak Alam Shah Ratu Prawilancana. Dia di Sesnek. Ya betul, yang betul bukan Menteri Agama, masih di Sesnek. Tapi dari beliaulah ide itu, karena beliau sebagai seorang Muslim dan tentara, jadi berani untuk menghentikan penodaan agama. Nah, belakangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 itu digugat supaya dicabut. Sayangnya ada orang NU yang ikut menggugat di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saudara, kemudian dari segi pemutarbalikan opini, jadi misalnya BTI, Barisan Tani Indonesia, pekerjaannya ngapling-ngapling tanah milik orang lain. Itu kalau pidato di muka santri, BTI adalah Barisan Tani Islam. Jadi mereka itu sepertinya lidah tidak bertulang, karena yang lidahnya bertulang itu hanya bebek aja. Jadi enak aja dia berbalik ke kiri ke kanan itu. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa. Nah, saudara-saudara, di bidang ekonomi, pengerusakan ekonomi, penghancuran sektor-sektor ekonomi vital, kemudian gelombang-gelombang untuk menghantamkan buruh kepada majikan, semuanya terjadi untuk runtuhnya ekonomi itu, karena prinsip yang akan dibangun adalah komunisme proletariat, di mana masing-masing orang tidak boleh punya hak apa-apa kecuali hidup kepada negara. Maka seluruh alat produksi harus dihancurkan terlebih dahulu.
Ini suasananya. Nah, kemudian kalau tadi sudah disebutkan bagaimana tahun 48 itu baru 3 tahun saja Indonesia merdeka. PKI Muso ini sudah berontak. Tapi sekali lagi kelihayan PKI itu pertama menghapus jejak, yang kedua membersihkan diri, yang ketiga menimpakan kesalahan kepada orang lain, yang keempat minta orang lain memberi ganti rugi kepada dia. Itu kelakuannya PKI wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga 48 berontak. 7 tahun kemudian 55 mereka sudah bisa ikut pemilu dan menjadi nomor 4 pemenang pemilu. Nomor 1 PNI, nomor 2 Masyumi, nomor 3 NU, dan nomor 4 PKI. Itu hanya berapa tahun? Nah, setelah diberi kelonggaran mulai reformasi sampai sekarang, ini sudah 13 tahun. Maka sangat mungkin dipakai waktunya untuk membersihkan diri, untuk melemparkan kepada orang lain, sekaligus menuntut orang lain itu harus membayar, dan selebihnya dia akan menguasai karena permintaan maaf daripada pemerintah itu sendiri. Saya waktu ditanya bagaimana pendapatnya kalau pemerintah meminta maaf, pendapat saya, tidak ada hak pemerintah untuk minta maaf, apalagi kewajiban untuk minta maaf. Jadi kalau pemerintah memberi maaf, itu pemerintahnya salah. Loh, urusannya dengan siapa kok dia yang minta? Nah, saudara-saudara, ketika tahun-tahun PKI lama itu, komunisme masih dipimpin oleh Uni Soviet. Pada tahun 48, 65 dipimpin oleh RR Cina, dan Indonesia menjadi negara komunis kedua terkuat di seluruh Asia. Jadi saya sendiri yang menyaksikan ketika itu, saudara-saudara sekalian, saya juga tidak membayangkan kalau akhirnya PKI itu kalah. Karena hampir semua sektor itu sudah dikuasai. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang boleh bersiasat dan mensiasati Allah, tapi Allah zat yang mengatur siasat. Jatuh dia. Nah, setelah jatuh, ganti dipimpin oleh Pak Harto. Waktu Pak Harto, karena yang memimpin ini tentara plus birokrasi, ada partai yang tidak mengaku partai, namanya Golongan Karya. Itu partai tapi tidak mau disebut partai. Dan Golongan Karya ketika itu menang terus setiap pemilu karena didukung ABRI, kedua didukung birokrasi, dan ketiga menghitung sendiri. Oh, tapi itu dulu. Nah, mungkin yang tepuk tangan ini pernah jadi komisaris desa. Nah, ini akhirnya tergesaklah komunisme itu dengan berbagai macam aturan, tindakan-tindakan dan sebagainya, sampai dengan tahun 90. Saudara-saudara sekalian, PKI lahir kurang lebih tahun 17. Dan kelahiran komunisme internasional atau Komintern itu, menurut catatan para sejarawan dunia, mengambil korban tidak kurang daripada 100 juta lebih rakyat di dunia. Baik revolusi Bolshevik yang ada di Uni Soviet, revolusi kebudayaan yang ada di Cina, maupun yang di Kamboja, maupun yang di Eropa Timur, itu kalau ditotal semua,
lebih daripada 100 juta. Kenapa? Karena doktrin komunisme lama mengatakan bahwa selain komunis, dia tidak punya hak hidup pada sebuah negara. Saudara, sekarang hubungannya apa dengan komunisme gaya baru? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tempo 70 tahun lebih sedikit, komunisme ini ambruk. Ambruknya karena perang dingin antara Barat dan Timur dimenangkan oleh Barat. Kemenangan Barat ini kok diem saja? Apa ya? Dengarkan apa enggak ini? Kok ono rupa gak ono suara ya apa? Dengerin ya. Tahun 17 akhirnya runtuh itu tahun 90-an. 90-91 runtuh. Perang dingin selesai antara Barat dan Timur, dan runtuhnya komunisme ini ternyata bukan karena serangan militer, tapi karena serangan ideologi dan subversi pemikiran terhadap dunia komunis. Di Uni Soviet ada orang namanya Gorbachev yang kemudian mengubah partai komunis menjadi partai semi liberal. Di Cina ada orang namanya Deng Xiaoping. Di Polandia yang berdekatan dengan Yugoslavia itu ada tokoh di kota Gedang namanya Lech Wałęsa. Mereka adalah pionir-pionir yang masuk di dalam ideologi kemudian mengubah ideologi itu dengan sebuah reformasi pemikiran, yang reformasi pemikiran itu berubah menjadi reformasi politik, yang reformasi politik berubah menjadi reformasi kenegaraan. Nah, saudara, setelah Barat merasa mengalahkan Timur, ini terjadi perubahan besar. Dulu waktu Barat belum mengarahkan Timur, maka untuk menghadapi komunisme mereka bersatu dengan tokoh-tokoh dan umat Islam seluruh dunia. Maka pada tahun 65 itu sebenarnya lebih sederhana daripada situasi sekarang. Dulu yang kita hadapi hanya satu, komunisme. Sementara Front Pancasila juga berhadapan dengan komunis. Tentara Angkatan Darat karena dilukai, dia anti komunis. Diam-diam juga pihak Barat sedang menghadapi komunisme ini. Nah, setelah Perang Dingin selesai, ini moncong gerakan, ini berpindah dari Eropa Timur menuju ke Timur Tengah. Yang dihadapi adalah dunia Islam. Saya tidak mengatakan agama Islam. Yang dihadapi adalah dunia Islam. Tahun 91 selesai Perang Dingin, sekitar tahun 96-97 ada buku yang sangat terkenal disusun oleh Samuel Huntington. Judulnya adalah Clash of Civilization. Artinya bahwa di dalam buku itu clash artinya pertentangan kebudayaan Barat dan Timur. Timur di sini yang dimaksud adalah Timur Tengah dalam konteks keislaman. Tapi saya baca itu buku sampai khatam. Tapi saya tidak pakai khataman, nih khatam gitu aja. Sampai khatam. Saya tidak merasa itu clash of civilization. Tapi itu adalah merupakan clash of interest.
Kalau clash of civilization hanya pertentangan budaya, dari berabad-abad budaya timur sama barat itu memang tidak sama. Kenapa baru dipersoalkan tahun 96 dan 97? Nah, di dalam firasat saya, tapi jangan ngomong-ngomong orang, ini rahasia. Dalam firasat saya, ini tidak sekedar buku. Ini adalah sebuah warning bahwa akan terjadi clash yang betulan. Maka tidak tahu bagaimana Allah mengatur bumi ini. Tahun 2001 terjadilah serangan hebat di WTC, juga di Pentagon. Menara kembar merupakan kebanggaan Amerika runtuh. Orang bertanya-tanya, siapa yang melakukannya? Tapi belum sampai 1 bulan, Amerika sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah pekerjaan Al-Qaeda. Siapa Al-Qaeda itu? Man humul Qaeda? Wa ma adraka ma Qaeda. Ternyata Al-Qaeda itu juga bikinan Amerika waktu menghadapi Soviet ketika Perang Dingin. Dan menang Al-Qaeda itu dengan Uni Soviet. Merupakan kekuatan yang hebat, maka dia tidak boleh tumbuh menjadi kekuatan, maka dia harus dihancurkan. Maka mulailah gerakan anti teroris dalam tanda petik yang kemudian menyerang Afghanistan, Al-Qaeda, Pakistan, dan ujung yang paling utama adalah Iran. Penyerangan ini dengan militer, hancur itu Irak, Pak. 2 kali diserang. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan Barat, karena pangkalan dari Barat itu juga dari negeri Islam sendiri. Disinilah benarnya Al-Quran. Ketika orang lain bersatu, sementara orang Islam berpecah belah, maka akan terjadi malapetaka besar di kalangan umat Muhammad Rasulullah SAW. Ini waktunya sudah habis ya? Aku ini kesel itu. Besok pagi mau naik haji. Ya besok lusa lah. Sudah 2 bulan ini belum ketemu ibunya anak-anak. Nah, saudara sekalian, sampai mana tadi cerita? Lah jangan. Al-Qaeda. Ternyata invasi dengan cara militer itu sangat mahal. Konon saya membaca majalah-majalah Time, 1 hari serangan itu harganya $1 miliar. Bayangkan kalau 60 hari menyerang Irak. Akhirnya urunan mereka. Terus menerus begini terlalu banyak bahaya, terlalu banyak biaya. Maka dipakailah kemudian pada tahap pertama adalah invasi secara pemikiran, HAM, demokratisasi, terutama di daerah-daerah yang negara Islamnya itu memang diktator dan korup. Libya, kemudian juga mungkin Mesir, juga Tunis dan sebagainya. Akhirnya terjadi pemberontakan. Nah, setelah pemberontakan, namanya pemberontakan pasti ditumpas oleh pemerintah. Ketika menumpas itu, maka cepat-cepat diturunkan HAM untuk menghukum negara yang menumpas itu.